Proses hak angket kepada KPK sudah bergulir di rapat paripurna DPR. Hak angket diajukan agar KPK membuka rekaman pemeriksaan anggota DPR fraksi Partai Hanura Miriam S. Haryani dalam kasus dugaan korupsi KTP elektronik. Pengguliran hak angket DPR kepada KPK tidak berhenti di tingkat wacana. Dalam rapat paripurna Kamis ini, pimpinan DPR membacakan surat masuk dari Komisi Hukum DPR soal pengajuan hak angket kepada KPK. Sejauh ini ada 27 anggota Komisi 3 lintas fraksi yang telah menandatangani pengajuan hak angket. Dari peta di DPR, hanya fraksi Gerindra yang secara tegas menyatakan menolak pengajuan hak angket. Fraksi lainnya mendukung dan sebagian bersikap netral. Hak angket diajukan karena Komisi 3 menginginkan KPK membuka rekaman saat Miriam S. Haryani menyebutkan sejumlah anggota Komisi 3 yang telah menekan dirinya sehingga mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP. Bagi anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Nasdem, Taufikul Hadi, pengajuan hak angket ini bukan semata-mata membela para kolega mereka. Taufik menemukan 7 indikasi pelanggaran yang dilakukan KPK, antara lain terkait dugaan penyalahgunaan anggaran, serta bocornya sprindik atau surat perintah penyidikan sampai beberapa kali. Hak angket ini adalah bukan hanya persoalan disebutkan 6 orang tersebut. Tetapi hak angket ini kami gulirkan adalah di dalam konteks Komisi 3 melakukan pengawasan terhadap KPK. Kita harus ketahui bahwa KPK ini adalah badan khusus, ya, yang tidak ada checks and balance. Ini expert hukum, ya. Jangan berpikir ini adalah persoalan 6 orang tersebut. Juru bicara KPK Febri Diansah yang juga hadir dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 beberapa waktu lalu membantah KPK melakukan pelanggaran. KPK tetap menolak membuka isi rekaman pemeriksaan Miriam S. Haryani. Nah, persoalan hak angket menurut saya, menurut kami yang datang pada saat itu tidak benar kalau dikatakan hak angket mencakup keseluruhan. Kita lihat ada 4 kesimpulan pada saat itu yang disampaikan oleh Komisi 3 DPR dan KPK tidak setuju dengan kesimpulan yang keempat. Komisi 3 DPR meminta KPK untuk membuka rekaman BAP Miriam. Kalau kemudian pihak-pihak tertentu yang namanya disebutkan di persidangan kebetulan duduk di Komisi 3 misalnya, atau duduk di DPR, atau duduk di institusi lain, kemudian keberatan namanya disebut di persidangan, dan kemudian kami harus mengklarifikasi bukti-bukti tersebut di luar proses persidangan, bukankah ke depan setiap orang kemudian bisa protes nanti namanya disebutkan di persidangan? Beberapa ahli hukum tata negara juga menganggap pengguliran hak angket ini tidak tepat. Kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh DPR itu terbatas. Terbatas, ya. Tidak bisa kemudian DPR menggunakan segala nomenklatur pengawasan yang ada pada DPR itu untuk semua lembaga, itu nggak bisa. Di hak angket, interpelasi, menyatakan pendapat itu sebetulnya ditujukan kepada pemerintah. Dalam hal ini presiden maksudnya? Dalam hal ini presiden, kekuasaan eksekutif, ya, presiden, bisa menteri dan seterusnya. Lebih spesifik lagi, objeknya itu adalah kebijakan. Proses politik sudah bergulir. Kita nantikan apakah hak angket akan membuat KPK membuka isi rekaman pemeriksaan di luar jalur persidangan. Budi Adiputro, CNN Indonesia. Ya, baik. Langsung saja kita ulas malam hari ini dengan narasumber yang telah hadir di studio. Ada Masinton Pasaribu yang merupakan anggota Komisi 3 DPR RI yang juga merupakan salah satu yang mendukung digulirkannya hak angket terhadap KPK ini. Selamat malam. Bu Masinton, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Bayu Dwi Anggono yang merupakan akademisi hukum tata negara Universitas Jember. Selamat malam. Malam, Mas Indra. Mas Bayu, baik, terima kasih sudah hadir. Dan sebelumnya saya ingin melihat, menunjukkan kepada Anda terlebih dahulu pemirsa tentang dasar hukum atau acuan hukum yang digunakan untuk menggulirkan hak angket ini di DPR. Ini adalah pasal 79 ayat 3 Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 ya, yang mengatakan bahwa hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting strategis. Selanjutnya, ini kelanjutannya adalah dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Baik, ini kita tahan dulu nanti ya, kita lihat dasar dari undang-undang dari MD3 tadi. Jadi kalau kita dengar sebelumnya tadi ya, mungkin Bang Masinton juga sudah melihat ada kritik yang menyebut tidak tepat sebenarnya ini dari sisi tata negara bahwa
hak angket ini digulirkan kepada KPK? Justru diatur dalam undang-undang Tadi. pasal 17 itu juga mengatur pelaksanaan undang-undang. Jadi tidak harus pemerintah yang dengan kebijakannya? Tidak, ini kan lembaga negara yang bekerja berdasarkan undang-undang. Nah, KPK bekerja berlandaskan apa? Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, KPK bekerja mengacu pada undang-undang tersebut, Undang-Undang 30 tahun 2002. Nah, kemudian dalam penanganan kasus perkara, KPK bekerja berdasarkan Undang-Undang Tipikor. Nah, jadi semua lembaga itu jelas. Semua lembaga yang bekerja di bawah undang-undang itu bisa diawasi oleh DPR begitu. Iya, dan undang-undang KPK menegaskan bahwa ya pertanggungjawaban KPK kepada publik disampaikan kepada Presiden RI, kepada DPR RI, dan kepada BPK. Dan itu wajib. Ya, dalam pasal pasal 20 itu dijelaskan. Nah, jadi apa yang dilakukan ini sebenarnya biasa-biasa saja. Jadi ini kalau dikatakan wah KPK ini nggak boleh dikritisi, tidak boleh diawasi. Bahayanya adalah ya kewenangan besar, kemudian dukungan legitimasi publik yang besar kepada KPK, kalau tidak diawasi, ya ini akan bisa mudah disalahgunakan. Nah, lantas sekarang kalau kan ada gium kekuasaan yang absolut itu cenderung menjadi korup, ya. Nah, kita kan nggak ingin itu. Nah, kenapa? Saya ambil contoh dalam konteks penyebutan nama. Sesungguhnya, ya dalam penyebutan nama itu di situ jelas penyimpangan itu. Kenapa apa yang disampaikan ya novel di persidangan itu ini kan menjadi fakta persidangan. Ya. Nah, saya meyakini dan teman-teman yang nama-namanya disebutkan itu meyakini bahwa itu adalah keterangan palsu. Nah, bahayanya apa coba? Ya, kalau model penyidik begini, ceroboh begini dalam menanganin suatu perkara atau mungkin dia punya motif lain di luar kasus yang ditanganin, betapa bahayanya itu. Nah, sekarang kalau kita melihat bahwa dalam konteks kenapa saya menyampaikan usulan angket tadi, ya ketika kami rapat 2 malam RDP bersama KPK di Komisi 3 itu, ya. Nah, kami melihat bahwa di situ itu ada banyak persoalan di dalam tubuh KPK yang selama ini ya kita nggak pernah tahu. Dan kemarin itu kita dalami dan semua terungkap. Ada insubordinasi yang dilakukan oleh penyidik KPK terhadap pimpinan KPK sendiri. Kemudian ada dokumen-dokumen yang selama ini nggak tahu Komisi 3. Apa? Selama ini Komisi 3 nggak tahu. Untuk yang di luar BAP Miriam ya. Ya selama ini kan selalu dianggap ya KPK ini kan nggak pernah kita dalami. Kalau didalamin itu ya sama seperti ini. Dianggap pro koruptor, pro korupsi. Nah, ini kan juga jadi memang pintu masuknya adalah soal keterangan palsu yang diduga oleh Komisi 3 termasuk oleh Anda Bang Masinton begitu yang disebutkan novel, tapi kemudian melihat ada masalah yang lain. Iya, memang fakta dalam kita 2 malam rapat itu ada banyak soal, ya. Kemudian berkaitan dengan sprindik yang bocor, surat dakwaan, kemudian ada temuan BPK tentang ketidakpatuhan KPK dalam penggunaan anggaran. Tapi juru bicara KPK tadi yang kita kutip juga pernah juga hadir di sini, makanya kita kutip tadi, kita kutip ulang begitu ya, mengatakan dalam RDP yang 2 malam itu dan juga hadir di sana dicapai 4 kesimpulan. Hanya kesimpulan keempat saja yang tidak disetujui bersama karena KPK tidak mungkin membuka BAP Miriam yang menyebutkan Miriam ditekan oleh 6 nama termasuk salah satunya ada disebutkan nama Bang Masinton begitu loh. Jadi yang lain tidak masalah tapi hanya masalah BAP Miriam sebenarnya. Ya, kesimpulan itu kan kesimpulan setelah rapat itu. Tapi ketika kita minta satu BAP itu di situ KPK tidak membuka akses itu. Apa sih yang ini kan apa gitu informasi yang kategori rahasia? Tidak dong. Itu sudah disampaikan di persidangan, nggak ada yang rahasia. Gitu ya. Nah, jadi kenapa KPK tidak mau
membukakan potongan rekaman itu. Apakah ini barang baru? Tidak. KPK juga pernah membuka rekaman hasil sadapan ya Anggodo pada saat itu di MK dalam konteks kepentingan KPK. Nah, kenapa dalam konteks kepentingan KPK dia bersedia, tapi dalam konteks ketika yang hal lain KPK tidak bersedia? Nah, ini yang mau kita katakan adalah tidak boleh ada institusi negara ya di dalam negara kita ini yang tidak boleh diawasi. Saya kembali lagi Bang, maaf saya potong. Jadi sebenarnya memang masalahnya hanya soal BAP Miriam itu kan? Masalah yang kemudian membawa ini ke angket. Akhirnya kalau tadi melihat garis bawah Bang Masinton tadi adalah soal kenapa itu salah satu ininya saja, yaitu salah satu contoh bahwa ya ada penyimpangan dalam proses pelaksanaan tugas penyidik KPK tadi itu. Nah, ini baru salah satu. Belum lagi banyak laporan-laporan yang juga masuk ke kita. Nah, itu yang mau kita dalami. Kemudian kenapa sampai terjadi pembangkangan di dalam? Kenapa sampai ada antar geng ini di dalam tubuh penyidik? Kenapa? Nah, kita kan perlu mendalamin itu ada apa sebenarnya di dalam tubuh KPK ini gitu. Oke, baik. Agar semua pemirsa juga tahu, karena tidak semua melihat mungkin mengikuti kasus dari persidangan IKTP ini, saya akan cuplikan lagi yang sebenarnya dimasalahkan oleh Bang Masinton dan mungkin kawan-kawan dari Komisi 3 terkait dengan penyebutan 6 nama dalam persidangan kasus KTP elektronik oleh penyidik senior KPK Novel Baswedan begitu ya, yang disebut menurut Novel mengatakan itu menurut Miriam, menekan Miriam untuk mencabut BAP-nya dalam kasus mega korupsi KTP elektronik. Kita simak bersama berikut ini. Pada saat itu seingat saya yang disebut oleh saudara saksi ini adalah Aziz Samsudin, Desmond Aziz Samsudin, lalu yang disebut juga atas nama Desmond Mahesa, Masinton Pasaribu, seingat saya atas nama Safrudin Suding, lupa saya nama depannya. Dan satu lagi saya lupa, tapi dia sebut nama partainya waktu itu, terus minta penyidik membukakan di internet untuk di Komisi 3 dari partai yang disebut ini siapa saja. Dan kemudian yang bersangkutan menunjuk, oh yang ini orangnya. Nah, itu yang kemudian kami lakukan sehingga kami tahu waktu itu jumlahnya 6 orang, cuman saya agak lupa yang satunya namanya yang mulia. Salah satu akar masalahnya adalah hal ini, tapi walaupun disebutkan tadi ada masalah yang lainnya, tapi sebenarnya memang mau tidak mau yang diakui adalah pintu masuknya adalah ini ya, pemicunya. Ini apa yang disampaikan barusan tadi, itu adalah keterangan palsu dan keterangan bohong yang disampaikan oleh penyidik di depan persidangan. Nah, bisa dibayangkan. Bukan tadi di bawah sumpah. Ya makanya kita ingin buka itu, gitu loh. Dia Pak Novel menyampaikan itu, saya yakin itu keterangan palsu. Dia punya motif apa saya nggak tahu. Saya akan kejar itu terus. Indikasinya apa itu keterangan palsu? Saya akan minta jawaban Bang Masinton setelah jeda ya. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Sebelum saya minta tanggapan dari Mas Bayu dari sisi hukum tata negara, tepat nggak sebenarnya ini? Walaupun sudah dijawab dengan soal undang-undang tadi ya, disebutkan bisa menggulirkan hak angket kepada KPK menurut Bung Masinton. Tapi saya minta tanggapan dulu. Anda tadi sebutkan pernyataan penyidik senior Novel Baswedan di persidangan loh, ini bukan di doorstop wartawan di luar loh ya. Persidangan di depan majelis hakim begitu. Mengatakan nama-nama, salah satunya ada nama Bang Masinton. Mengapa Anda menyebut itu keterangan palsu? Saya meyakini yang disampaikan Novel itu palsu, keterangan palsu. Kenapa? Indikasinya apa? Saya nggak pernah lakukan itu. Dan kemudian, ya, kenapa KPK tidak berani membuka potongan yang kita minta? Benar nggak ada keterangan itu? Jadi bukan minta BAP semua dibuka, tapi potongan? Tidak, potongan itu aja pada saat diperiksa. Benar nggak ada Miriam menyatakan bahwa dia ditekan oleh anggota Komisi 3? Melanggar undang-undang nggak KPK kalau membuka potongan BAP tanpa perintah persidangan? Itu tidak, di mana melanggarnya, orang udah dibuka kok. Ya, udah dibuka, kan sudah disampaikan di persidangan. Kita minta dalam konteks fungsi pengawasan kita,
nggak ada masalah sebenarnya itu. Nah, kenapa nggak dibuka? Karena memang nggak ada itu. Kita juga udah ini. Tapi itu keyakinan Anda yang nggak ada itu ya? Tidak ada, dan keyakinan saya itu. Dan bisa dibayangkan kalau apa yang membuat Anda punya keyakinan aparat itu? penegak hukum melakukan kesemena-menaan seperti itu, rusak nggak? Apa yang membuat Anda yakin bahwa itu tidak ada di BAP? Pertama, saya punya sumber informasi. Tidak pernah saya ketemu Miriam menekan-nekan, itu satu. Kedua, ya, saya DPR itu periode 2014 ke 2019 ini, dan saya tidak ikut dalam pembahasan EKTP. Nggak ada urgensi apapun saya dalam kasus ini. Kemudian nama saya disebut yang saya yakinin, ya, bahwa itu palsu, dan memang saya juga tidak pernah bertemu sama Miriam khusus membicarakan persoalan EKTP. Saya ketemu sekedar aja gitu, saya hello aja kalau ketemu. Jadi keyakinan Anda dari situ ya? Ya, maka bukan ada sumber informasi dari dalam misalnya. Enggak. Nah, artinya apa? Ya, pimpinan KPK kemarin kenapa dia nggak mau buka? Karena memang ini akan runtuh, Pak. Runtuh legitimasi terhadap KPK itu sendiri karena kewenangan besar, dukungan yang besar. Maksudnya kalau dibuka nggak ada membuat backfire bagi KPK. Runtuh KPK-nya maksudnya. Ini yang mau kita, bukan kita ingin dia runtuh, gitu loh. Tapi kalau di dalamnya oknumnya melakukan penyimpangan gitu kan jadi orang nggak percaya. Kita kan ingin, ya, kita ingin pemberantasan korupsi ini berjalan cepat, tapi tidak semena-mena. Karena ini penegakan hukum itu tidak boleh dengan sebenarnya ketika nama ini hal ini disebutkan, kan kita pernah undang Bung Masinton juga di sini, begitu ya. Waktu itu tidak semarah ini loh. Tidak hanya mengatakan saya tidak melakukan itu, cukup sampai di situ. Apa masih belum kepikiran? Saya pada saat itu tidak menghitung ininya karena siangnya disebut, malamnya saya kemari. Saya belum ini. Terus kemudian beberapa hari kemudian ramai menanyakan ke saya, bahkan anak saya juga keluarga. Dampaknya besar. Loh Pak, kok Bapak menekan katanya. Loh Bapak pro koruptor. Ya muncul pertanyaan gitu. Terus kemudian lain-lain juga mempersepsikan seperti itu. Nah, saya kan juga harus melakukan memberikan klarifikasi bahwa saya tidak itu. Nah, forumnya di mana? Nunggu persidangan ini selesai. Saya nggak tahu sampai kapan. Tersandra ya. Baik, saya ingin dengar penjelasan dari Mas Bayu dulu. Mas Bayu ini rupanya ada banyak hal ya. Tadi sebelumnya sederhana sebenarnya saya ingin mulai dari tepatkah hak angket DPR ini digunakan kepada KPK. Tapi rupanya ini ada alasan-alasan yang kemudian sebenarnya menuntut hak jawab lah. Kalau di pers itu sebenarnya misalnya ada orang yang salah sebut atau salah pemberitaan, hak jawab. Nah ini sebenarnya menuntut klarifikasi sebenarnya. Ada aturan yang pas tidak sebenarnya? Jadi sebenarnya kan hak angket ini kan bagian dari 3 hak yang dimiliki DPR secara kelembagaan. Ingat, kata kuncinya adalah kelembagaan, yaitu di pasal 79 ada hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Subjeknya siapa kan gitu kan, subjek. Saya pada prinsipnya mengatakan bahwa memang semua lembaga negara ada pengawasan, tapi cara pengawasannya tidak semua kemudian berujung pada hak angket. Kita sebut dulu untuk dapat memahami sesungguhnya hak DPR ini subjeknya siapa dan siapa yang dikecualikan gitu ya. Hak interpelasi itu kan kalau di pasal 79 di ayat 2-nya adalah meminta keterangan kepada pemerintah. Kata kuncinya pemerintah ini siapa? Apakah seluruh cabang kekuasaan baik eksekutif, kemudian yudikatif juga di dalamnya, ataukah presiden ke bawah dan lembaga pemerintahan non kementerian, termasuk juga hak angket kan juga ada istilah pemerintah. Apakah pemerintah dalam arti luas yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar yang meliputi seluruh cabang kekuasaan, ataukah ada pengecualian lah? Maka dalam teori hukum tata negara, sesungguhnya pemerintah dalam arti yang diawasi DPR angket ini dikecualikan sesungguhnya adalah dari pasal 24 Undang-Undang Dasar. Apa? Kekuasaan kehakiman. Disebutkan di pasal 24 ayat 1, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 24 ayat dikecualikan ini ya? Dikecualikan. Kenapa? Karena kata merdeka tadi. Ayat 3-nya kemudian, badan-badan peradilan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang. Badan-badan lain yang berkaitan itu contohnya adalah seperti KPK ini, kejaksaan, kepolisian. Kenapa dikecualikan? Karena memang kekuasaan yang merdeka ini mereka melaksanakan tugasnya. Ketika terjadi kesalahan dalam melaksanakan tugasnya, maka kontrolnya kalau peradilan ya peradilan tingkat atasnya, kasasi, PK dan lain sebagainya. Sehingga menurut saya memang harus dipahami dikecualikan adalah pasal 24 tadi, sehingga
dalam pelaksanaan ini saya bisa membayangkan kalau nanti KPK bisa diangket, maka Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung ketika melaksanakan tugasnya ada problem dalam gitu persidangan. Contoh kemarin lah di DPD, misalkan melakukan salah ketik putusan atau salah pertimbangan dan lain sebagainya, kemudian diangket ke DPR. Karena itu memang sesungguhnya pemerintah di pasal 79 Undang-Undang MD3 ini dikecualikan dari pasal 24 tadi itu, kekuasaan yudikatif yang di dalamnya selain Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan 24 ayat 3-nya adalah badan-badan peradilan lain yang ditetapkan dengan undang-undang. Di antaranya adalah KPK. Jadi menurut saya sesungguhnya ini salah subjek angket. Dalam arti KPK tidak masuk ke dalam ruang lingkup dari hak angket. Itu dalam perspektif hukum tata negara. Nah, saya ingin tanyakan langsung tanggapannya, Bung Masinton. Iya, jadi kalau dari perspektif tadi nggak pas sebenarnya KPK. Institusi yang pelaksana undang-undang, yang melaksanakan undang-undang itu, ya bisa didalamin, menyangkut tentang ya, kan ada ajas keterbukaan, ya, transparan. Nah itu kan harus akuntabilitas apa segala macam. Nah ketika seperti KPK dia tidak mau membuka dirinya ya terhadap, kita kan tidak masuk pada soal-soal teknis penyidikan apa segala macam, itu urusannya dia, kita tidak masuk ke situ. Tapi dalam fungsi pengawasan, kenapa umpama kita mau tanyakan kenapa kok ada pengelompokan di sana, ya. Nah kemudian apa sebenarnya SOP ininya di KPK itu dalam penanganan perkara seperti apa, ya. Nah kemudian juga dalam konteks penggunaan anggaran, ya, temuan-temuan BPK kenapa tidak dipatuhi apa segala macam, sampai ada 7 temuan itu tadi. Nah dalam konteks ini sebenarnya adalah ya DPR ya bisa menggunakan itu. Bisa ya menurut Anda, tetap bisa menurut Anda? Kalau KPK-nya sejak awal dia mau menyampaikan BAP itu, potongan BAP, kita nggak perlu minta BAP-nya. Ya. Nah jadi KPK membuka diri ya terhadap apa yang kita tanyakan dan apa yang kita dalami, sebenarnya juga kita ngapain juga pakai angket. Jadi ya ini kan ini kita dalam konteks DPR melaksanakan. Saat RDP itu banyak tertutupnya maksudnya KPK. Loh iya, termasuk dalam soal apa tadi ya? BAP Miriam. Yang Miriam tadi yang kita disampaikan di. Jadi kalau misalnya soal BAP Miriam, soal ada tekanan dari 6 anggota Komisi 3 itu, kalau misalnya dibuka oleh KPK saat itu, maka angket ini akan tidak ada. Masalah itu? Iya. Kalau itu dibuka saat itu di RDP. Oh ya Pak, permintaannya nih potongan BAP-nya. Belum. Itu bakal nggak ada angket? Bukan jaminan bahwa bakal nggak ada angket, enggak. Justru kalau memang tidak ada penyimpangan di situ, ya kita bisa tergantung hasilnya, maksudnya saat dibuka itu ada apa enggak benar gitu ya? Iya, ya. Jadi kalau memang ada penyimpangan, ya kita bisa tindak lanjutin ke angket juga bisa, atau dalam bentuk kita tindak lanjutin dalam bentuk rapat lain. Tapi ini kan tidak, gitu. Serba tertutup. Tapi kalau misalnya konteks pengawasan itu bisa dilakukan DPR bagaimana misalnya? Kan karena memang KPK juga adalah mitra dari Komisi 3. Kalau misalnya menurut Anda tadi dengan penjelasannya, walaupun dibantah oleh Bang Masinton itu tidak tepat angket. Jadi apa ranah yang bisa digunakan? Jadi kan yang kita maknai ini kan soal BAP ini kan bagian dari proses peradilan tadi. Peradilan itu mulai dari apa sih? Ya mulai dari penyidikan, kemudian penuntutan, persidangan, kemudian putusan sampai dengan tahapan-tahapan selanjutnya. Artinya yang dimaksud di pasal 24 kekuasaan kehakiman yang merdeka itu adalah ya proses itu yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Tapi kalau dalam hal lain di luar itu adalah sesungguhnya wilayah-wilayah teknis administratif yang itu menurut saya soal keuangan, soal administratif itu dalam rapat-rapat dengar pendapat boleh-boleh saja. Maka kalau kita lihat kan sesungguhnya
antara BAP Komisi itu 3. masuk ranah penegakan hukum. Oh iya, ya? jelas, dia Proses bagian dari proses hukum. Contohnya misalkan kenapa Komisi 3 DPR itu tidak pernah kemudian melakukan RDP dengan Hakim Mahkamah Konstitusi, tapi dengan kesekjenannya. Karena ketika dengan Hakim MK pasti akan bicara proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Begitu juga dengan Mahkamah Agung kemungkinan akan dengan kesekjenan Mahkamah Agung, karena teknik administrasi keuangan pengelolaan lembaganya. Bagaimana akses keadilan, bagaimana rakyat ketika mendaftar perkara mudah nggak kira-kira, bagaimana ketika rakyat kemudian mengikuti persidangan mudah nggak dapat putusan, kira-kira seperti itu. Jadi bukan soal bagaimana kasus ini kasus itu begitu ya? Karena pasal 24 mengunci kekuasaan kehakiman melaksanakan proses peradilan. Itu proses peradilan itu yang mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan putusan itu yang siapapun nggak boleh intervensi. Bahkan seorang presiden sekalipun dalam konteks kepolisian kejaksaan yang notabene itu ada di bawah kekuasaan eksekutif, ketika proses peradilannya dia nggak bisa berbuat apa-apa. Bahkan presiden pun begitu. Bahkan presiden sekalipun. Itu dalam konteks ininya yang tidak boleh penanganan kasus apa segala macam. Kita sama MK tetap kita konsultasi karena apa? DPR bersama MK itu atau MA karena dia lembaga setara, ya, yang dibentuk oleh undang-undang. Jadi sifatnya konsultasi. Dalam konsultasi itu kita menanyakan juga banyak hal. Secara kelembagaan. Tapi tidak ngomong kasus. Sama dengan KPK. Kita juga nggak ada ngomong tentang. Tapi kalau BAP kasus. tadi, apa? Kalau soal BAP tadi bagaimana? Itu kan karena ada muncul di persidangan, gitu loh. Nama-nama disebut, ya. Nama-nama yang disebut ini yang kita yakin bahwa ini tidak ada, gitu. Jadi kalau saya lihat mungkin adalah irisan, meyakini tidak ada, artinya secara kelembagaan proses penyidikannya nggak beres, begitu loh. Mungkin yang dimaksud Komisi 3 seperti itu yang mau diulas dalam angket. Itu masih bisa masuk tidak? Nggak, kalau menurut saya apapun ini butuh kesabaran dari Pak Masinton dan kawan-kawan, bahwa hakim di situ kan dia imparsial, tentu tidak serta-merta keterangan yang disampaikan oleh penyidik KPK itu juga menjadi sebuah kebenaran. Tentu nanti kan dikonfrontir dengan pihak-pihak lainnya, sehingga nanti ketika sudah ada putusan kan ada dasar pertimbangan. Apakah kesaksian yang disampaikan itu benar atau tidak? Dari situ kan kemudian baru bisa dibuktikan. Jadi nama-nama yang disebut tuh bisa juga nanti dipanggil di pengadilan untuk dimintai keterangan? Ya, saya pikir itu adalah kewenangan dari hakim ya. Hakim bisa, setiap warga negara memiliki kewajiban menjadi saksi sepanjang dipanggil oleh pengadilan, dianggap diperlukan oleh pengadilan. Artinya saya pikir segala keterangan yang disampaikan oleh saksi di dalam persidangan pasti dicatat dan diperhatikan oleh hakim untuk kemudian dicari kebenaran materialnya. Jadi bukan berarti disebut lalu kemudian menjadi kebenaran ya? Iya, tidak. Menurut saya bahkan putusan di tingkat pengadilan tingkat pertama pun belum tentu itu juga jadi kebenaran, karena masih ada tahapan banding, kemudian kasasi, bahkan peninjauan kembali dan lain sebagainya, Mas Indra. Oke, ada ranah yang lain sebenarnya Pak Masinton, tapi kita ulas lebih lanjut ya. Setelah jeda kami akan segera kembali dalam CNN Indonesia Prime News. Nah, kita lanjutkan ke minta pendapat dari Bung Masinton. Tadi sudah disebutkan alasannya. Sebenarnya ada ranah lain. Kenapa nggak digunakan ranah lain misalnya? Ranah apa? Tidak hanya soal angket, tapi melaporkan mungkin ke mana, misalnya ke MKD dan lain sebagainya. Apa yang harus dilaporkan ke MKD? Orang yang sedang berbohong itu kan penyidiknya KPK, apa kaitan sama MKD? Kalau dilaporkan ke Dewan Etik di KPK misalnya? Enggak, ini bukan sekedar persoalan etik atau apa. Ada kesemena-menaan yang dilakukan oleh penyidik. Nah, ini kan perlu kita ketahui sebenarnya seperti apa sih SOP-nya di sana. Nggak boleh dong penegakan hukum itu ya bertabrakan dengan hukum itu sendiri yang mau ditegakkan. Nah, apa undang-undang kan udah jelas tugas dan wewenang KPK itu berasaskan pada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, proporsionalitas, kepentingan umum gitu. Nah, dan ya di situ dijelaskan semua bahwa KPK itu harus bekerja sesuai dengan aturan hukum. Nah, nggak boleh semena-mena. Nah, terus kemudian ya masalah dokumen-dokumen yang bocor. Nah, seperti apa sebenarnya manajemen pengelolaan dokumen di KPK itu? Nah, terus kalau kita tidak bisa
KPK tidak mau menjelaskan itu secara terbuka, apa sebenarnya faktor di dalamnya, ya ini kesemena-menaannya akan berlangsung terus atas nama penegakan hukum dan memanfaatkan kewenangan besar dan dukungan publik tadi itu. Nah ini kan makanya tidak ada presiden saja ya kewenangannya dalam tugasnya juga diawasi oleh DPR. Jadi nggak ada yang nggak luput dari pengawasan. Baik, oke. Ada ranah lain tadi disebutkan semua tidak ada lagi. Menurut saya ada dua ranah sebenarnya. Ini tergantung bagaimana Miriam kooperatif atau enggak. Kan sekarang status Miriam sebagai tersangka pemberi keterangan palsu di persidangan. Karena dia mengubah BAP yang sudah dia sampaikan, dia ubah di persidangan. Ini adalah pintu masuk sesungguhnya. Asal Miriam kooperatif diperiksa sebagai keterangan palsu. Kan ada faktor kenapa dia kemudian mengubah keterangan tadi yang kata penyidik adalah dia diberikan mengalami tekanan. Melalui penetapan ini justru pihak-pihak yang disebut ini bisa dipanggil oleh KPK untuk dikonfrontir keterangan ini. Jadi ini proses penyidikan. Enggak, jadi apa sederhananya yang bisa dilakukan Bung Masinton yang namanya disebut di situ? Kalau Mariam ini kooperatif, panggilan KPK sebagai tersangka baru untuk keterangan saksi palsu ini di persidangan. Statusnya DPO ya sekarang DPO dia datang, diperiksa ini 6 orang, dikonfrontir kan untuk menjadi BAP baru. Yang kedua, sesungguhnya Mahkamah Kehormatan Dewan di situ diatur ada kewajiban yang disebut sebagai kewajiban anggota DPR. Untuk dia patuh taat di pasal 81. Ada beberapa lah kewajiban anggota DPR. Jadi sesama anggota DPR pun boleh saling melaporkan ke MKD. Kalau merasa namanya dicatur, dirugikan. Jadi maksudnya Bung Masinton ngelaporin Miriam? Iya, ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Untuk kemudian apakah betul saudara... Tapi yang dimasalahin Bung Masinton ini Pak Novelnya begitu? Justru gini ya. Pak Novel kan dapat keterangan dari Bu Miriam. Yang dikonfrontir ya harusnya Bu Miriam dulu kan gitu. Miriam itu sudah ada yang menanyakan dalam bukan forum resmi kan, bukan forum resmi MKD kan, ditanyakan bahwa benar nggak seperti itu. Tidak, saya tadi kan dijelaskan juga waktu buka-buka laptop ditanyakan siapa yang kamu kenal, siapa yang kamu kenal, anggota Komisi 3, bukan siapa yang menekan kamu, siapa yang kamu kenal. Nah terus kemudian ketika di persidangan dikatakan bahwa Miriam mengaku ditekan, disampaikan penyidik. Padahal yang disampaikan Miriam kepada penyidik itu adalah yang kamu kenal. Maka saya juga disebut sama Miriam. Memang kenal soalnya. Karena iya dia yang mudah dia kenal aja di Komisi 3 itu, kira-kira gitu. Maka ada beberapa itu, tapi kalau soal ranah tadi yang disampaikan oleh Mas Bayu tadi, Anda setuju tidak kira-kira melaporkan Miriam ke MKD misalnya? Kalau tadi kan penjelasan Miriam yang tidak dalam forum resmi, menjelaskan mungkin ke rekan-rekan. Itu sisi lain ya. Menurut saya tidak perlu ke sana. Ya. Kenapa? Apa? Kenapa? Karena kalau disebutkan tadi kan alasannya banyak yang menilai ini nggak pas ranahnya. Tapi untuk menjawab perlunya Anda mengklarifikasi, itu ada jalur yang lain. Maksudnya seperti itu loh, Bung Masinton. Kenapa tidak menggunakan jalur yang dinilai lebih tepat? Seperti yang kata Mas Bayu paling tidak, atau kata pakar tata negara yang lain seperti Oce Madril dan lain sebagainya tadi. Nggak perlu ke sana. Ngapain dilaporkan ke MKD? Kalau saya justru mendalami dalam konteks ada apa sebenarnya di KPK tadi. Nah itu yang menurut saya jauh lebih penting. Timbang status Miriam, jangankan ini dipanggil pemeriksaan apa aja dia nggak datang kok kira-kira gitu, apalagi untuk di MKD. Jadi semua tergantung Miriam nih, Mas, juga nggak bisa maksud juga. Saya gini, susah juga untuk mengklarifikasi. Artinya maksud saya hari ini cukup salut dengan beberapa partai atau beberapa fraksi yang sudah mulai menarik diri dari hak angket. Kenapa? Karena memang ini sekali lagi harus saya katakan sesuai pasal 24 Undang-Undang Dasar ini dikecualikan. Itu clear dulu lah. Sekarang kita bicara bagaimana kemudian untuk kemudian bisa Pak Masinton dan teman-teman ini mendapatkan mengklarifikasi tadi itu. Maka jalur satu-satunya memang proses peradilan yang mulai dari saat ini status Miriam sebagai tersangka keterangan palsu tadi itu kan keterangan palsu, sekali lagi saya ulangi, dia mengatakan karena dia ditekan oleh Pak Masinton dan teman-teman yang tadi itu, sehingga ketika nanti diperiksa sebagai tersangka untuk status sebagai pemberi keterangan palsu, tentu kan akan dikonfrontir, benar nggak 6 orang ini
memberi sebuah tekanan dan pasti akan masuk ke persidangan kan. Jadi sekali lagi memang jalan satu-satunya melalui proses peradilan, mulai proses penyidikan, penuntutan di persidangan memang agak panjang dan harus bersabar. Yang kedua, MKD itu menurut saya dalam jangka pendek sesungguhnya akan mampu kemudian bagi Pak Masinton dan kawan-kawan untuk dikonfrontir secara resmi dengan Miriam, apakah yang saudara sampaikan yang dalam BAP yang kemudian disampaikan oleh Pak Novel itu benar atau tidak. Itu kan minimal ada hak untuk Pak Masinton mendapatkan kejelasan dari Miriam di dalam sebuah forum resmi yang disebut MKD tadi, yang dijamin oleh Undang-Undang MD3. Katakanlah misalnya kemudian Miriam mengatakan tidak pernah dalam MKD itu. Ya. Kemudian apa yang bisa dilakukan lagi? Iya, proses di persidangan itu berarti akan dibuktikan apakah yang dikatakan Miriam di MKD itu benar atau tidak. Kan sekali lagi gitu. Hakimlah yang bisa untuk membuktikan, saling mengkonfrontir. Jadi persidangan yang kasusnya Miriam ya, terkait keterangan palsunya ya, belum sampai masuk bukan KTP elektroniknya. Iya. Tapi keterangan palsunya. Iya, keterangan palsu Miriam ini harus dipisahkan dengan yang EKTP karena Miriam ini kan menjadi saksi, jadi tersangka keterangan palsu karena mengubah BAP atas dasar kata Pak Novel tadi karena ditekan oleh. Jadi katakanlah di MKD setelah dikonfrontir ternyata sangat mengaku dengan bukti-buktinya misalnya tidak pernah mengatakan ditekan oleh 6 nama tadi. Karena gini misalnya juga. begitu. Minimal secara politik kan Pak Masinton dan kawan-kawan sudah terrehabilitasi. Kan, gitu. Itu nggak bisa begitu. Selain proses di MKD tadi dengan proses yang ditangani oleh KPK kan dua hal yang berbeda. Nggak boleh proses di MKD itu juga menegasikan apa yang ditangani KPK kan gitu. Nah ini kan dua hal yang berbeda. Nah jadi yang sumbernya kan sekarang ada di KPK, ya. Nah, kita ingin memastikan itu tadi, bagaimana sesungguhnya prosedur penanganan dari mulai. Jadi benar-benar ingin ngejar KPK-nya ini, ngejar KPK-nya agar melebar bukan BAP lagi ini berarti. Ya ini justru kita menginikan angket ini kan kita nggak masuk kepada kasus yang ditangani KPK, tidak, gitu loh. Jadi kalau selama ini dikatakan, wah ini untuk menghalangi penyidikan ini, menghalangi penanganan kasus. Tidak, ini ada fungsi yang berbeda, ya. Ada satu KPK menanganin kasus karena memang itulah tugasnya. Baik. Ya. Dalam konteks penegakan hukum. Nah kita dalam konteks melakukan fungsi pengawasan tadi, bagaimana sistem di dalam KPK, bagaimana penggunaan anggarannya. Nah di situ, Pak. Nah bagaimana penanganan setiap manajemen perkara di KPK. Ya, gitu. Ya makronya seperti itu, tapi mikronya salah satunya adalah soal hal ini kan ya, soal ya, itu tapi kan, begini Bang, katakan kita agak melompat di ujung ya. Kalau misalnya semua ini berjalan lancar, mulus, penyelidikan jadi berjalan, angket jadi berjalan, bergulir, kemudian memang seperti biasanya. Kita ingat angket Senturi begitu. Ujungnya nanti kayak apa? Karena kalau kita lihat Senturi kan ujungnya adalah rekomendasi ke penegakan hukum, terus kemudian ada yang sempat beredar soal HMP karena waktu itu memang bukan target yang menjadi subjeknya adalah jelas pemerintahan, presiden dalam hal itu mengapa mengucurkan dana bailout ke Senturi kan itu clear. Tapi kalau ini nanti seperti apa nanti ujungnya? Kayak apa ujungnya? Ini adalah ya sehingga kita nanti tahu setelah kita dalami nanti umpama kalau ada penyimpangan di dalam apa segala macam, rekomendasi supaya ditata agar apa? Kewenangan besar yang diberikan oleh undang-undang terhadap KPK dan dukungan publik tadi tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum di dalamnya. Tapi ini bukan pintu masuk revisi undang-undang KPK kemudian kan? Nggak ada hubungannya? Kita belum ada ke sana, Pak. Kita belum ada ke sana. Jadi agar apa? Agar kita tahu persis ya bagaimana sesungguhnya penegakan hukum dalam hal pemberantasan korupsi ini bekerja sesuai koridornya, Pak. Ya, bukan kemudian atas nama kehususan ya atas nama pemberantasan korupsi tapi kemudian disalahgunakan. Nah, kan itu aja kita jadi biasa aja sebenarnya angketnya cuma nanya, kita mendalami, nyelidiki Bang. Iya, nyelidikin itu apa yang salah dengan itu. Jadi yang salah subjeknya tadi aja, subjek lembaganya, proses peradilan itu yang nggak bisa. Pengawasannya memang nggak salah sebenarnya. Karena saya pikir kan seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung,
KPK itu kan punya internal pengawas masing-masing. Artinya ya saya pikir dalam beberapa kasus, dalam beberapa kejadian di MK sekalipun Dewan Etik juga bekerja, di MA juga, di KPK pun juga dalam beberapa kasus juga sudah bekerja. Artinya menurut saya kalau pengawasan etik internal kan sudah dilakukan. Karena gini, ujung angket ini kan hak menyatakan pendapat. Sama sebenarnya hak menyatakan pendapat ujung-ujungnya. Enggak selalu, Pak. Bukan, menyatakan pendapat dalam arti bahwa apakah terjadi dugaan pelanggaran undang-undang atau tidak. Pelaksananya pun bukan DPR ujung-ujungnya juga akan mengawasi lagi. Pelaksananya akan diserahkan kayak kasus Senturi ke penegak hukum lagi toh. Ya, iya. Jadi ujung-ujungnya itu akan kembali kepada proses di KPK lagi jadi persidangan gitu. Oke, baik. Tapi kita lihat besok ya, masih besok ya akan dilihat pandangan-pandangan fraksi kan di sidang paripurna ya, Bang ya. Cuman pengusul membacakan aja usulan pokok-pokok pikiran usulan dan tanggapan tadi. dari tanggapan nanti dari anggota gitu. Ya. Oke. Baik, kita lihat besok seperti apa. Terima kasih Bang Masinton meluangkan waktu ke CNN Indonesia Prime News. Mas Bayu, terima kasih. Mas Indra.